Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat sepeda. 8E. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Masuk semua ya hari ini? Masuk. Oke. Hari ini anak-anak mau Ibu ajak, Ibu perkenalkan, ya. Ibu perkenalkan tentang 7 jurus pendekar. 7 jurus pendekar ini adalah 7 jurus BK hebat. Ya. Yang akan Ibu kenalkan pertama hari ini adalah kenali potensi. Ya, kenali potensi. Kenali potensi. Nah. Anak-anak, yang akan Ibu bersama-sama dibahas di pagi hari ini, nanti Ibu harapkan ada capaian pembelajaran, yaitu nanti anak-anak semuanya nanti bisa mengeksplorasi potensi, minat, bakat, dan potensinya melalui asesmen pendidikan. Nanti yang akan disampaikan adalah melalui asesmen gaya belajar dan kemampuan majemuk. Kemudian nanti dari konsep ini sebenarnya ada 3 yang akan kita capai, yaitu kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar atau learning skill, kemudian pengenalan minat dan bakat. Baik anak-anakku, kenapa tadi Ibu menyampaikan akan mengenalkan anak-anak ke 7 jurus BK? Kalau kalian tentunya masih ingat, kalian juga punya jargon nih, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba yang pertama apa? Bangun pagi. Kedua. Ya, yang ketiga. Keempat. Kelima. Gemar membaca. Ke-7 terakhir. Coba yang urut. 1. Bangun pagi. Beribadah. Berolahraga. Makanan sehat bergizi. Gemar belajar. Yang terakhir. Nah, kalau kalian punya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kalau Bu Guru punya 7 jurus BK hebat. Yuk kita sama-sama mengenal dari jingle 7 jurus BK hebat. Yuk mari silakan ke depan semuanya. Ya, tempatkan diri ya, mari bersama-sama. Ya, biar nanti kita semuanya jadi semangat. Jadi tidak hanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saja, tapi juga tahu 7 jurus BK hebat itu apa. Yuk ke depan lagi. Yuk. Nah, kalian ekspresikan baik suara maupun gerakannya. Siap ya? Ayo yang ceria. Hebat, ya. Lingkungan yang sehat. Bersama guru yang hebat. Cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus.
Ketujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Ayo suaranya. Kolaborasi. Ayo mari. Situasi. Sekali lagi. Aman dan sehat. Menggembirakan. Yuk suaranya. Harapan bersama ayo kita lakukan. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Ya, potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Orang kita murid melangkah tepat, jurus PK hebat, jurus 8E, ulangi 8E. 8E. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, silakan duduk. Nah, salah satu yang jadi impian itu adalah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan satu lagi adalah suasana yang menggembirakan. Jadi Ibu harap dengan diawali kita menyanyi bersama tadi, ada semangat dari Yel kita, kelas 8E kita jadi tambah semangat, dan nanti suasana sampai terakhir nanti pembelajaran juga selalu gembira. Baik, kita lanjutkan. Di materi kita hari ini yang Ibu harapkan nanti ada capaian pembelajaran yang nanti kalian kuasai semua, yaitu kalian mampu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian konsep kunci yang akan kita pelajari di materi kenali potensi ini itu ada 3, yaitu yang pertama kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kemudian yang kedua gaya belajar atau learning style. Yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa mengeksplor, menggali, mengenali potensi dari kalian. Ya, ada 3 nanti yang akan kita bersama-sama gali. Tadi yang pertama kecerdasan majemuk, kemudian learning style, kemudian pengenalan minat dan bakat itu sendiri. Keterampilan yang nanti diharapkan dari kalian setelah menguasai materi ini adalah kalian mampu mengeksplorasi potensi minat dan bakat. Kemudian yang kedua, kalian nanti tahu, kenal gaya belajar kalian itu yang seperti apa. Kemudian kalau sudah tahu gaya belajar kalian nanti yang seperti apa, kalian nanti bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Sehingga nanti kalian aktivitas belajarnya itu benar-benar efektif dan efisien. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga nanti bisa memilih kegiatan yang benar-benar sesuai dengan potensi, minat, bakat kalian. Yang keempat, kalau sudah tahu gaya belajar, kemudian kegiatannya kalian apa yang bisa menunjang, kalian nanti bisa menyusun masa depan dengan merencanakan karir berdasarkan kecerdasan majemuk. Ya. Apa itu Bu kecerdasan majemuk? Nanti kita akan sama-sama belajar tentang itu. Nah, untuk itu silahkan dibuka, HP-nya dikeluarkan,
Kita akan belajar tentang gaya belajar dulu dan kecerdasan majemuk. Ya, melalui asesmen gaya belajar ini, silahkan untuk yang pertama buka tautan yang Ibu sampaikan di depan. Ya, silahkan. Ada yang kesulitan ini? Apa? Kotak? Ya, tadi sini apa ya Mas tadi? SMPN 2. SMPN huruf besar semua, SMPN 2, PWT, oke 1. Ya, ada lagi? Oh, lagi dicas. Di mana? Oh, ya udah. Ada lagi yang kesulitan? Ya. Sudah ada yang bisa membuka? SMPN 2 besar semua ya. SMPN 2 PWT oke 1. Sudah? Bisa ada yang sudah bisa membuka? Yang gaya belajar dahulu. Sudah ada yang sudah bisa membuka? Sudah? Oh. Nggak ada yang punya ini sendiri ya, paketan sendiri? Siapa yang sudah bisa? Sudah? Yuk langsung kerjakan. Ikuti tes sekarang. Terus? Mulai sekarang? Oke. Ya. Ini? Samping ini. Nah, mulai sekarang. Yuk. Sudah? Oke. Sudah? Ini ke samping. Bentar. Mulai sekarang. Oke, mana? Iya, oke. Terus dikerjakan. Gimana, Lis? Udah? Iya, oke. Siapa? Sudah? Yang di grup. Tinggal ngeklik di grup. Sudah Ibu kirim di grup, tinggal ngeklik di grup. Udah? Oke. Iya, langsung mulai. Sudah bisa? Ya. Sudah bisa? Oke. Siapa yang belum bisa? Udah pencet ikut di tes. Tuh, mulai. Sudah? Nah, ya, oke. Sudah? Ya. Ya. Nanti sampai langsung mulai. Nanti ketemu hasilnya di anu dulu ya. Jangan ditutup dulu ya kalau sudah ada hasilnya ya. Ini apa? Nah, udah? Oke. Navin. Sudah? Oke, sebelah sana. Vin, sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Ya, nanti sampai selesainya itu sampai ketemu hasilnya gaya belajar kalian apa. Nanti jangan di itu dulu ya. Nanti ditulis hasil belajar kalian itu apa. Ya. Nanti hasilnya dituliskan di sini.
Nanti mau nulis gaya belajarnya. Tuh ada. Di meja depannya Alvin ada. Ya, saja. Diisi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nanti ketemu hasilnya, kalian gaya belajarnya apa, ditulis apa saja kriteria yang ada di situ, ditulis. Ditulis di selembar. Bisa? Oke. Tulis namanya juga. Boleh, nama pendek aja ya. Udah selesai? Ya. Ya, nanti kan ada hasilnya. Sampai ketemu hasilnya apa, kemudian nanti dituliskan di selembar stick note yang Ibu bagikan, kemudian nanti silahkan kalian tempel di sini. Kalian mau masuk yang mana? Apakah gayaku, gaya belajarku, yang mana? Nanti Ibu. Ini Ibu ambil ya. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah ketemu? Mana? Coba. 50% itu kinestetik. Coba berarti kamu tulis. Kalau enggak di screenshot aja. Kamu berarti kinestetik visual. Dengan ininya visualnya 40, itunya 50, ditulis seperti itu. Di sini. Ini di screenshot aja, nanti ini untuk ini sih yang gaya belajarnya apa, kok kamu masuk ke kinestetik visual gitu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, di screenshot. Bisa? Bisa, Bu. Nah. Dah, oke. Terus ditulis di sini kamu gaya belajarnya kinestetik visual. Ini visualnya 40, itunya 50. Terus ditanya, Bu. Ditulis. Ya, boleh juga ditulis apa enggak? Enggak usah, yang ini aja. Boleh, mau ditulis juga boleh. Ya, tapi kamu masuknya berarti auditorial apa ini? Kinestetik. Ya. Oke. Yang sudah selesai hasilnya ketemu, ya kan? Hasilnya ketemu. Uraiannya kan ketemu. Kamu gaya belajarnya apa? Sudah? Di bawah ada uraiannya, penjelasan kenapa kamu masuk ke gaya belajar tersebut. Di screenshot.
Dah. Terus kemudian yang dituliskan di sini, nama kalian boleh nama panggilan aja, kemudian gaya belajarnya apa? Ditulis prosenannya. Gitu. Nah. Ya, ditulis di selembar kertas, oke? Gaya belajar itu ada 3 yang ada di penggolongan di sini, yaitu visual, auditory, kemudian kinestetik. Nah, tetapi gaya belajar itu dinamis, jadi tidak berpatok pada satu saja. Ada yang double, misalnya, mestinya ada yang double, misalnya AV. AV itu berarti double antara auditory dengan visual. Kemudian AK berarti auditory dengan kinestetik. VK berarti visual dengan kinestetik. Silahkan kertas kalian nanti yang sudah kalian tulisi, kalian gaya belajarnya apa, prosenannya boleh dituliskan. Silahkan nanti kertasnya ditempel sesuai dengan kamu ada di mana posisinya. Silahkan yang sudah selesai. Visual. Mana? Visual. Visual kinestetik double. Itu kan ada VK. Berarti ini tulisan. Ini Rasya. Kemudian gaya belajarnya visual kinestetik. Visualnya 53%, kinestetiknya 33% gitu. Terus ini di screenshot ya, supaya nanti tahu. Oke, gimana? Ini berarti kamu apa? Auditorial kinestetik. Nah, nih kan auditorial kinestetik. Ini di screenshot biar nanti kamu tahu. Terus ditulis persenannya. Oke? Ada yang bertanya? Jelas? Namanya Kevin. Terus gaya belajarnya apa kamu? Ya, kinestetik. Nama. Terus di screenshot. Ini gaya belajarnya ditulis. Ini screenshotnya kayak gini. Ini loh double ini. Ya. Bentar. Double ini loh, Vin. Coba diulang lagi tapi double. Ini bareng sama ini. Mana coba. Nah, tuh udah. Berarti sama temannya ya? Iya, 2 tekanan udah. Ya. Mana hasilnya? Udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Nah, nama kamu mana? Aura. Ini KU. Kafe kok KU. Ya. Terus ditulis yang ini. Iya, persenannya. Namanya di bawah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, ditulis aja. Berarti semuanya apa? Iya, nggak apa-apa. Kan memang ada yang ini. Ada yang double. Oke? Ya. Oke, ya. Ternyata ada yang malah double 3-3-nya. Mana ini naruhnya di sini? F A K. Nah, jadi tahu kan? Ternyata gaya belajar itu enggak hanya 1. Ternyata ada 3. Yuk silakan yang sudah selesai ditulis nama pendek saja, kemudian gaya belajarnya apa, persenannya berapa. Iya, kalian sesuai ini. Iya, FKA, tulis aja. Nah, ini sesuai di sini. Kafe berarti hanya 2. Oke? Ya, ya. Ya, yang sudah boleh silakan ditempel ke sana. Ya, sesuaikan dengan tempatnya. Itu sudah ada kotaknya masing-masing. Tuh. Ditempel di bawahnya. Ya. Mepet-mepet nggak apa-apa, ditempel bergandengan nggak apa-apa. Ya, oke.
Ya, sesuai tempatnya itu ada 7 berarti. Ya, yang sudah silahkan. Ya, pilih tempatnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada kafe di situ, Mbak. Hah? Ada VK itu loh. VK kan hanya dibalik. Ada. Ini kalau misalnya ini gini kan, muncul gini. Apa? Apanya? Ada KA, kebalik mungkin hanya kebalik. Tiga-tiganya. Iya, ada itu. Heeh. Oh, kayak gini. Ya, betul. Ada itu, udah tak tulisin mungkin hanya hurufnya kebalik, nggak apa-apa. Yang penting kan ada 3. Itu HP-nya jangan dikempit, untuk jatuh. Oke. KAF berarti semuanya, kinestetik, auditorial, visual. Ya, jangan bingung, mungkin hurufnya ada yang ketuker, tapi sama maksudnya. Ya, nggak ada yang kesulitan kan? Oke. Dah? Yang sudah silakan duduk kembali supaya nggak uyel-uyelan. Kinestetik, auditorial, ya. Iya, 3-tiganya. Terus 2. Mana? Oke. V tahu, K tahu? Oke. Ya. Yang sudah? Tolong kembali ke tempat duduk supaya nggak sesek. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya. Gimana? Kenapa? Boleh. Dalam. Ini kamu 3 kan? Itu pojokan ada yang 3 itu. Digandeng aja sama temennya, nggak apa-apa. Sudah? Ya, oke. Dalam. Iya. Nah itu kamu naturalistik. Oh, ini malah kamu sudah yang satunya. Terus Itu gimana, Bu? yang nanti, itu nanti sudah berarti sudah itu nanti. Terus gimana, Bu? Yang ini udah kan? Udah. Ya udah ditempel yang ini nanti. Ini yang kedua sih, ini biarin dulu. Enggak, Nanti. ini aku nulisnya yang ini, Bu. Tadi langsung kayak gini soalnya. Oh, bukan, gaya belajarnya bukan ini. Kamu salah, bisa diulang. Kamu keluar aja, kemudian ngeklik di grup. Yang pakai link yang di grup. Pakai kelingan di grup, Bu. Cuman kan bawahnya coba. Itu apa? Itu kan tes kemampuan, makanya nanti bentar. Sambung aja. Dalam. Untuk kalau cuma dapat 2, misalnya kan K sama V, auditorinya kan gue dapat berarti ditulis berapa persen? Kalau nggak dapat nggak usah ditulis, nggak apa-apa, sesuai, nggak apa-apa. Saya coba keluar aja ya. Iya, Bu. Coba keluarnya gimana? Nah ini gaya belajar minat tes gaya belajar yang ini. Kan gaya belajar beda. Tuh.
Berarti ulang, Bu. Beda, iya ulang. Makasih, Bu. Oke, ya, nggak apa-apa. Baik, sudah semua? Nah, oke. Tarik ya. Nah, dari sekian gaya belajar, intinya sebenarnya ada 3, yaitu visual, auditori, kemudian kinestetik. Tetapi seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahwa gaya belajar itu adalah hal yang dinamis. Dinamis itu artinya berkembang. Tidak berpaten satu gaya belajar saja. Ternyata ada yang majemuk, ada yang ini auditorial visual. Kemudian ada yang auditorial kinestetik. Ada yang visual kinestetik. Ada yang tiga-tiganya visual. 8E dari sekian ini yang visual tok hanya 1, yang auditori malah tidak ada. Kemudian yang kinestetik ada 4, yang auditorial sama visual ada 3, kemudian yang auditorial sama kinestetik ada 1, 2, 3, 4, yang visual kinestetik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yang tiga-tiganya semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya berarti gaya belajar anak-anak kelas 8E itu beragam sekali. Masing-masing untuk mencapai hasil belajar yang maksimal punya gaya, punya cara, punya strategi masing-masing. Sekarang Ibu kepengen tahu siapa yang visual, tolong dibacakan. Kenapa kalian dimasukkan ke gaya belajar visual? Yang visual siapa? Siapa? Oke, tolong dibaca Adrina. Kenapa kamu dimasukkan ke visual? Yang keras. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu untuk kemudian mencari. Nah, artinya visual itu berarti kita lihat secara langsung. Kita akan lebih tertarik kalau ada tampilan, apalagi kalau tampilannya lebih menarik. Informasi yang disampaikan, yang akan diserap otak kita lebih pada kansnya itu lebih besar pada persentase kalau melihat tayangan, melihat gambar. Itu untuk visual. Kemudian Ibu minta tolong untuk siapa yang masuk ke tiga-tiganya. Visual, auditorial, dan kinestetik. Siapa? Yuk, siapa? Yuk. Zizi masuk apa? KF. Yang masuk tiga-tiganya siapa dulu? Ya, tolong dibacakan. Ayo dong, yang sikap dong. Ini siapa ini? Malvin. Ayo. Silakan. Yang sikap, saya Bu. Ya, dibacakan. baik yang diciptakan maupun yang diingat, sedangkan gaya belajar visual memberikan informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Ya, baik, oke. Tadi itu gabungan antara 3, auditorial, visual, dan kinestetik. Masing-masing coba dicermati hasil uraian dari kenapa kalian kok digolongkan ke dalam gaya belajar yang kalian berhasil dari hasil tes tadi. Coba dipahami. Ya, oke, sudah? Nah, kalau sudah, mari kita ke yang kedua.
tautan yang kedua. Yang ke tautan kecerdasan majemuk. Yang kedua. Kembali ke tadi yang di grup, tinggal klik yang satunya. Oke. Pakai tautan yang kedua, Rasya. Pakai tautan yang kedua. Gimana? Pakai tautan yang kedua, yuk supaya nanti waktunya enggak terlalu lama. Sudah selesai? Ada lagi nunggu ini. Oh, lagi nunggu. Dari tadi udah Rasya menunggu. Bisa? Ya benar. Mulai. Ya, sampai ini. Oke, terus. Nah, oke, gimana? Oh, dalam antrian. Ya, mulai. Yuk, yang sudah mulai. Sudah? Antri, kamu? Ya. Gimana? Antri. Sama? Yang sudah bisa siapa? Ya, langsung. Ya. Mulai? Oke. Apa? Iya. Enggak apa-apa. Yang penting kamu screenshot aja. Udah di screenshot aja. Terus kan, yang berarti yang kedua kamu udah ngerjakan yang tadi. Udah dianukan tadi? Ya. Ini? Enggak usah di screenshot aja. Oke? Gimana? Oh, masih ngantri. Ngantrinya berapa lama? 1 menit. Ya, siapa yang kesulitan? Abian? Sudah. Iya, langsung mulai. Itu masih nunggu atau? Mulai. Nah, oke balik. Nah, oke. Bisa? Oke, sana bisa? Ya. Yang kedua, nanti Bun, kalian tolong ditulis juga hasilnya apa.
Tadi kamu sudah ada hasilnya kan? Sudah. Bukan gaya belajar berarti. nanti diganti. Ya, kecerdasan majemuk apa ya? Tinggal ditulis tadi. Diganti. Iya, ditambah lagi. Udah ya, Cici. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Seperti tadi, boleh ditempel di sini. Siapakah diriku? Ya. Ada 8, belum dapat. Oh ya. Ada 8 kategori. Nanti silahkan kalian termasuk kategori yang mana? Ya. Kalian masuk yang interpersonal, intrapersonal, atau naturalistik, musikal, linguistik verbal, logikal matematikal, atau visual spatial, atau body kinestetik. Silahkan. Dari hasilnya dulu. Adakah yang kesulitan? Ini banyak banget loh. Apanya? 12. Iya, memang makanya klik aja. Sampai berapa kamu? Ada yang harus memilih 2, yang mirip, tidak harus yang ini persis. Yang mirip-mirip. Misalnya apa itu, ada yang pilih 2, yang mendekati. Kalau yang sama persis nggak ada yang mendekati. Tapi tetap harus pilih 2. Oke? Ya. Yang cepat aja, Vin. Terus masih apa lagi? Ya. Ya, yang sudah selesai? Boleh dituliskan depan. Tadi kamu udah selesai? Ditempelkan di depan aja. Ya. Ya, dituliskan itunya saja dulu nggak apa-apa. Hasilnya dulu nggak apa-apa. Misalnya belum keluar hasilnya nggak apa-apa. Ben waktunya nggak terlalu lama. Ayo, ditempelkan silakan. Yang sudah selesai. Silakan. Ada 8. Tinggal kamu di kotak yang mana? Mana? KI. Dai itu ya seperti ustadz. Ya. Nah, temanmu sudah ada yang selesai. Masuk ke kecerdasan naturalistik. Ya, yang lainnya segera menyusul. Ya. Yang mana, Kevin? Pilih. Ya, itu intra.
Ya, oke. Sip. Ya, yang lainnya? Tulis aja nggak apa-apa. Ya, yang sudah? Ya. Ya, interpersonal. Nah, nanti ada bedanya intra sama inter. Ayo, tuliskan dulu hasilnya di kertas. Nggak apa-apa itu sambil jalan, biar nanti nggak terlalu lama. Gimana? Ditulis boleh, nggak juga boleh. Ditulis boleh. Yang itu aja. Yuk. Ya. Hah? Selanjutnya. Apa? Oh iya. Ya ini aja yang kosong. Oh iya. Banyak yang kosong. Ini maksudnya posisi semua. Iya, diisi semua. Ya, yang sudah? Dituliskan dulu, nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai selesai, biar nggak terlalu lama waktunya. Ya, karena waktunya hanya sini sih, dituliskan aja dulu, kamu pilih yang mana gitu. Ya. Ayo, dituliskan dulu hasilnya, yang sebelah sana. Nggak usah nunggu sampai hasilnya, karena nunggu terlalu lama nanti waktunya habis. Pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Pilih salah satu aja. Dituliskan di kertas. Ya. Kalau enggak dituliskan dulu aja hasilnya di kertas. Ya. Ya. Ya, ya. Wushu siapa, Bu? Apa? Wushu. Wushu itu yang kayak apa ya? Kayak pencak silat tapi senam kayak senam indah itu. Udah selesai? Ininya juga ditulis. Apa? Logika matematika ditulis. Sudah? Yuk, Mbak, biar nggak terlalu lama. Ditulis hasilnya dulu. Mari. Ditulis hasilnya dulu walaupun masih itu. Nah, itu udah ditempel? Oke. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo sebelah sini. Ditulis dulu hasilnya. Sudah belum? Zizi sudah. Ini sudah. Mbak, milih salah satu dulu. Hasilnya nanti nggak apa-apa dilanjutkan nanti supaya nggak terlalu lama. Pilih salah satu. Nih. Pilih salah satu. Ya udah, ayo. Ya, Mbak, jangan terlalu lama. Dalam LL itu berarti apa? Linguistik? Iya, nggak apa-apa. Double. Namanya saja majemuk. Ya. Ya, segera. Ya. Oke, siapa lagi? Kamu apa? Itu apa? Intra apa inter? Intra. Nah, tempel. Kamu? Kinestetik. Ini apa? Body kinestetik? Oh iya, Pak. Iya, sini. LL. Udah sini aja nggak apa-apa. Logikal sama? Ya, udah. Berarti di tengah-tengah sini. Double. Nah, kamu apa? Visual intrapersonal.
Ya intrapersonal aja. Sama visual. Ya. Ya. Dah? Cuma satu doang, Mbak. Ya. Ini dua. Nggak apa-apa, tempel tengahnya aja. LE ada berapa? LI ada. Ini aja nggak apa-apa ditulis di linguistik, nanti tinggal di itu. Ya. Hmm. Mm-mm. Dah. Oke. Ya, udah semuanya? Dah. Kamu apa? Gimnastik. Ya udah sini aja nggak apa-apa. Kan nggak panjang kayak ekor tupai. Lu batak screenshot keluar sendiri. Ya nggak apa-apa. Oke. Dah, yuk silakan duduk. Yo. Masih ada yang belum? Ya, oke, ya. Udah. Udah, nggak apa-apa. Kamu apa? Ya. Oke. Ada yang salah, Napel? Apa? Linguistik sini. Linguisnya, ini sini. Nggak apa-apa. Bawahnya apa? Nah, ya? Inter lah ini. Cari inter. Ya, baik. Yes, kita tepuk tangan dulu, ben kita semangat ini. Sudah ada dua potensi yang kita tadi kita ikuti. Yang pertama tadi ini gaya belajar, yang kedua siapakah diriku. Dari sekian 8 kecerdasan ini ternyata ada yang kecerdasannya lebih majemuk lagi, wis double lagi. Contohnya, ini interpersonal ada 4, kemudian intrapersonal ini ada 3, 5, berapa ini? 5, 9. Musikal ada 3, naturalistik ada 4, kemudian linguistik verbal itu ada 2, kemudian tadi ada yang double, logikal matematikal dengan linguistik verbal ada yang double, ada 1 ya. Kemudian body kinestetik juga ada 5, beragam sekali. Nah, dengan kalian mengetahui ini, nanti kalian bisa mengenali potensi diri kalian untuk menyusun rencana ke depan. Nanti kira-kira harus ikut kegiatan apa ya, supaya nanti menunjang cita-cita ke depan. Nah, dari tadi kalian kalian dengan mengetahui gaya belajar tadi, ya kan? Gaya belajarnya belajar harus dengan melihat langsung. Lebih akan jelas lagi kalau saya hanya mendengar aja, Bu. Kalau hanya melihat tanpa mendengar nggak bisa. Tapi ada yang gaya belajarnya dengan harus bergerak, harus ada gerakan. Nah, kemudian kecerdasan yang majemuknya, saya interpersonal, Bu, saya intrapersonal, Bu. Tadi dibaca. Kenapa kalian masuk ke interpersonal? Kenapa kalian tadi masuk ke intrapersonal? Sudah dipahami? Ya, kalau sudah dipahami, nah, kalau kalian tadi sudah tahu, kalian apa gaya belajarnya, kemudian kecerdasan majemuknya apa, kira-kira kalian tadi yang kamu tahu tentang diri kamu itu apa saja tadi? 1, jenis gaya belajar. Gaya belajarnya apa? Masing-masing sesuai dengan hasilnya. Demikian pula dengan hasil yang kecerdasan majemuk. Kalau tadi tahu dua-duanya tersebut, kira-kira bisa nggak kalian pergunakan untuk menyusun rencana belajar kalian? Bisa. Caranya gimana? Misalnya dengan tahu gaya belajarnya.
untuk menentukan strategi belajar. Oh, nek saya itu akan lebih mudeng, akan lebih jelas, akan lebih bisa menangkap materi kalau saya itu harus dengan melihat, mendengarkan, dan dengan disertai dengan perbuatan. Misalnya wis kudu ndeleng secara visual, kemudian mendengarkan masih dengan membuat catatan, misalnya harus dengan praktek langsung. Nah, masing-masing harus tahu strategi belajar supaya sesuai dengan gaya belajarnya bisa tercapai, begitu ya. Oke. Nah, tiga gaya belajar tadi, tolong Rasya dibacakan yang keras. Apa saja tadi? Mengenal 3 gaya belajar. Ya, yang pertama. Gaya belajar auditori. Auditori ya, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajaran yang efektif. Menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan edukatif. Berlatih untuk menjelaskan kembali materi pelajaran tersebut. Nah, ini yang termasuk gaya belajar yang auditori. Ada nggak tadi yang auditori? Oh, tidak ada. Oke. Kita lanjut. Ayo, siapa? Tolong bacakan. Zizi, siapa? Liz. Mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar visual atau visual Visual. Oke. lebih baik mudah mengingat informasi dalam Mm-mm. gambar, grafik, warna, Mm-mm. atau tulisan. Sudah membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, Mm-mm. map, Mm-mm. video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat mengambil pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikirannya. Strategi pembelajaran yang efektif yaitu menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, membuat catatan memahami, mind map, atau sketsa. Ya, gaya belajar yang kedua, visual. Tadi siapa yang visual? Nah, visual itu lebih ke melihat langsung. Strategi pembelajarnya tadi bisa menggunakan peta konsep, kemudian gambar, video, infografik, dan untuk ini kalau nggak membuat sketsa atau mind map berarti membuat catatan yang mungkin di stabilo, yang berwarna-warni. Benar seperti itu? Betul. Ya, yang ketiga. Gaya belajar yang ketiga. Ayo Kevin, kayak buri dewe, Kevin. Gaya belajar estetik belajar efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Jika praktik eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika juga terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran efektif gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau pengajaran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat jawab atau berjalan Antar pos. Intinya harus ada gerakan. Kalau enggak ada perbuatan yang nyata. Nah, itu ciri khusus untuk kinestetik. Siapa tadi yang masuk ke kinestetik? Ya, coba. Benar enggak kalian seperti itu? Ya, oke. Tetapi tadi yang Ibu sampaikan, ini dinamis ya, jadi bisa gabungan dari beberapa gaya belajar. Ya, oke. Apa itu inteligensi atau kecerdasan? Tolong, Erlan, baca Erlan yang keras. Apa itu inteligensi Hmm. atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang ada. Kelihatan Bok dari sini. Bahwa kecerdasan ditanya ada 8 macam kecerdasan. Nah, ada 8 macam. Yang mana ada anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Oke, dilanjutkan. Aura, bawahnya dibacakan. Yang tengah. Bisa kelihatan? Oh, nggak pakai kacamata. Oke, yang dekat aja. Siapa? Abian. Lah, pakai kacamata kan?
Oh, serius. Oke. Siapa yang bisa membacakan, Cong? Zidan mana? Ya, ya Zidan. Silakan. Ya, oke. Hmm. Hmm. Ya, oke. Pintar itu mencerminkan karakter berilmu yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berbangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa kemudaratan. Seperti pepatah, kayak padi, ilmu padi itu semakin berisi semakin menunduk, bukan sebaliknya. Nah, setiap dari kalian itu tadi sudah digambarkan di sana dan kelihatan hasilnya tadi dari tes kemampuan kecerdasan majemuk tadi, bahwa dari setiap kalian itu punya potensi dan kecerdasan yang unik. Ya, dari tipe kecerdasan ini digolongkan menjadi 8. Tetapi dari perkembangan tadi ternyata bukan hanya 8 karena malah ada yang double. Majemuk double lagi. Ya. Yaitu yang pertama, cerdas visual spasial. Yaitu kategori ini membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafik bagan dengan baik, kemudian bisa menikmati gambar dengan melukis dan mengenal pola dengan mudah. Itu yang visual spasial. Ada yang visual spasial tadi? Cong? Ada nggak di sana? Tidak ada, oke. Yang cerdas verbal linguistik. Tadi linguistik ada ya, malah ada yang double ya. Dengan yang logikal matematik. Itu mudah mengingat informasi tertulis secara lisan, enjoy membaca dan menulis, kemudian berdebat, suka pidato, kemudian menjelaskan sesuatu dengan baik, dan menggunakan humor saat cerita. Kemudian yang ketiga, coba Fira dibacakan. Jelas enggak? Lihat ke depan. Kelihatan? Ya, yang itu, yang sini, cerdas yang atasnya, interpersonal dulu. Sudah? Oke. Yang intrapersonal, tadi inter sama intra, nanti harus tahu bedanya. Intrapersonal, coba Intan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Menikmati ketika menganalisis teori dan kelihatan nggak? Oh ya. memiliki kesadaran diri yang sangat baik, memahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Dah? Oke. Adakah yang tahu beda interpersonal dengan intrapersonal? Kalau interpersonal itu lebih kepada diri sendiri apa kepada orang lain? Kepada diri sendiri. Inter orang lain. Kalau intra diri sendiri, jangan kebalik. Ya, lebih pada pemahaman diri sendiri kalau inter ke orang lain. Oke, dari 8 ini ya, kalian tadi termasuk yang mana kategorinya, nanti bisa untuk menyusun ke karir masa depan. Makanya perlu kalian mengenal profesi. Nanti dicocokkan dengan gaya belajar, kemudian dari tadi kemampuan kecerdasan majemuk. Oke? Ada beberapa profesi, ya, profesi itu disesuaikan
nanti. Jadi kalian nanti bisa mengarahkan kira-kira apa ya nanti saya karir ke depan. Yang pertama, realistik. Itu individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, dan kegiatan fisik, sering tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis. Contoh profesinya, ini siapa yang berprofesi kepengennya seperti ya. Oke. Kira-kira kalian yang mana nih profesi yang kira-kira nanti kalian untuk ke depan cocok nanti? Apa yang realistik atau yang kedua investigasi itu analitis dan intelektual itu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset dan aktivitas. Di sini contoh profesinya ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti dan psikolog. Kemudian yang ketiga, artistik. Itu tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni musik dan desain. Contohnya apa? Seniman, penulis, aktor, desainer dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu sosial, itu lebih pada peduli atau komunikatif. Kalian masuk yang mana ini? Yang keempat itu apa? Contohnya guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Berarti Bu Guru masuk yang ini, yang sosial. Kalian ada nggak yang masuk ke kriteria tersebut? Kemudian yang kelima, interpressing atau pemimpin persuasif. Menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis dan organisasi. Pilihan untuk karirnya pengusaha, politikus, manajer dengan marketing atau pengacara. Yang terakhir, konvensional, itu terstruktur. Nah, apa-apa serba sistematis. Itu contohnya akuntan, administrasi, sekretaris, kemudian staf keuangan dan petugas arsip. Oke, sampai di sini punya bayangan belum untuk karir kalian? Punya ya. Nah, kalau punya, coba kita urutkan dari depan tadi. Dengan kita tahu gaya belajarnya, kita mau nyusun strategi belajar yang seperti apa. Kemudian, dengan kita mengetahui kecerdasan majemuk kita, kiranya untuk sampai ke cita-cita kita besok, kita kalau ada kegiatan ekstrakurikuler mau mengikuti apa? Ada gambaran ke situ? Nah, terakhir, cita-cita kalian dengan kondisi potensi kalian tadi apa? Begitu? Oke. Kalau bisa, boleh tolong dituliskan di selembar kertas tadi atau langsung. Eskulnya kalian apa? Dituliskan di bawahnya. Di sini. Kemudian dengan cita-citanya. Atau kalau enggak, boleh menuliskan di tuliskan di papan, tulis saja langsung. Ya, ben cepet. Tuliskan eskulnya yang diikuti apa, kemudian cita-cita karirnya apa. Ya, ben cepet. Ada 3 spidol. Ya. Ya. Eskulnya apa, kemudian cita-citanya apa. Eskulnya yang di bawah nulisnya, iya. Kemudian, eskulnya di sini, langsung aja di sini, tek. Nah, terus sini cita-citanya di sini, seret. Gitu. Nggak usah. Ada 3. Oke. Boleh yang lainnya duduk dulu. Yang lainnya duduk dulu. Boleh, yang lainnya duduk dulu, nanti giliran. Yuk. Yang lainnya duduk dulu. Aura duduk dulu. Aura duduk dulu ke belakang. Nanti kalau sudah ini nanti baru ke depan.
Ini perlu digeser nggak? Perlu digeser nggak? Dah? Perlu digeser nggak? Nggak usah. Yang sudah? Perlu digeser nggak? Mbak Uyel aja. Perlu sini kalau digeser? Ya. Ya. Geser dulu ya, geser dulu ya. Digeser dulu ya. Oke. Ya, ya. Ini organisasi. Ini organisasi. Iya, eskulnya, eskulnya. Eskulnya di batangnya ini. Ya. Dua. Satu aja, bukan muat. Ya. Ya. Ini. Nah, ya. Yang sudah duduk. Yang lain. Di sini boleh nuliskannya, Mbak, tidak harus di situ. Ya, udah. Ya, satu orang satu-satu. Oke. Ya. Ya. Baik. Ya. Jangan terlalu lama. Ya, yang sudah duduk. Ya. Udah. Ya, antri. Sini ya nggak apa-apa, Mas. Saya kepenak nulisnya. Ya, yang penting yang di dahan ini untuk cita-citanya. Ya, oke. Yang cari yang kosong, Mas, ini kan juga kosong nih, nggak harus di atas kan? Ini kosong. Ya. Ya, yang sudah ya segera duduk, ben nggak sesek. Oke. Abian, kamu bagikan kertas yang di meja itu ya dibagikan. Yang ya satu-satu. Nah, yes. Dah. Nih. Ya, oke, yang sudah. Erlang sudah kan? Duduk dulu. Sini tutupnya. Si Rasya, tolong dibagikan kertas yang di meja itu satu-satu. Dibagikan kertasnya yang di meja satu-satu. Kan sudah ada. Satu-satu. Ya. Sudah? Nggak apa-apa. Tidak usah semuanya ngisi di depan. Nih, mau ngisi. Nah, kalau sudah nggak apa-apa juga. Ya. Ya, cukup, nggak usah semuanya. Kamu udah besar? Itu sudah cukup. Tinggal nanti yang kertas itu dibagi. Ya, tidak usah semuanya, nggak apa-apa ya. Tidak usah semuanya, nggak apa-apa. Tidak usah semuanya, nggak apa-apa yuk, karena kamu udah mau nulis, udah cukup dulu, dan waktunya udah habis. Ya, duduk. Ya, udah cukup. Ya, cukup, tidak usah semuanya, nggak apa-apa, cukup. Ya, dah ini terakhir, dah cukup. Ya, oke, sudah, ya, ya. Ya, oke.
Ya, tinggal sedikit lagi. Ya, silahkan. Kita kembali ke fokus ke depan. Ya, urutan tadi ya. Dari kita tahu gaya belajar, kita mau belajar seperti apa biar sukses. Yang kedua, kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan kecerdasan majemuk kita untuk kita bisa menyusun karir ke depan, diawali dengan kita mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang seperti apa yang bisa menunjang satu, berdasarkan kemampuan kita, minat bakat kita, potensi. Yang kedua, untuk kita jalan ke arah apa yang akan kita cita-citakan. Ekskulnya banyak yang memilih pramuka, ada pencak silat, ada olimpiade matematika, jurnalistik, IPA, badminton, apa ini paskibra. Tentunya kegiatan ekskul ini yang kalian pilih, kalian tadi sudah berdasarkan pada potensi minat bakatnya yang nanti mengarah kepada impian karir kalian. Pohon impian ini ada yang mau jadi dokter, polisi, abdi negara, apa ini atlet, seniman, perawat, guru. Ada enggak yang mau jadi guru ya? Enggak ada yang mau jadi guru ternyata ya. Tapi semuanya adalah ini cita-cita yang mulia. Oke, sampai di sini tadi yang disampaikan Bu Guru dipahami? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas semua ya. Jadi apapun yang ada di diri kalian, potensi, kondisi kalian berdayakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memilih kegiatan, kemudian merencanakan ke depan sehingga nanti karir atau cita-cita kalian bisa tercapai. Oke, di akhir kita pembelajaran kita hari ini sudah ada kertas yang dibagikan tadi ke kalian. Tolong yang di sebelah sana belum dibagikan apa ya? Kertas. Oh, ini belum apa sudah? Nah, tolong dituliskan rencana kalian masa depan kalian apa. Kemudian yang kedua, cita-cita kalian apa? Yeah. Nah. Oke. Nah. Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan, diisi dengan tadi seperti yang sudah kita sepakati dan kita jelaskan. Sampai ini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak ada? Ada yang mau ngasih tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 8E. Semangat pagi. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu di kesempatan minggu depan lagi. Terima kasih semuanya. Ayo, mari kita foto.